Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini ada cerita, kisah tragis yang dialami 3 bocah kakak beradik yang menjadi korban penikuman oleh tetangganya sendiri di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan pemirsa, informasi terkini mengenai kasus penganiayaan yang berujung pada kematian di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang bernama Rudi Sihaloho berusia 40 tahun ini tega dengan keji menganiaya 3 orang bocah yang masih berusia 2 tahun, 4 tahun, kemudian 6 tahun yang merupakan abang adik. 2 diantaranya meninggal, yaitu... Kejadiannya sangat menggemparkan warga sekitar dan sangat menyentuh hati. Ketiga korban itu adalah Nathan Simarmata 7 tahun, Owen Simarmata 4 tahun, dan Daren Simarmata 1,5 tahun. Ayah mereka adalah Rinaldi Simarmata 29 tahun yang bekerja sebagai pengemudi taksi online. Sedangkan ibunya adalah Hertawan Lawolo 31 tahun yang bekerja sebagai tenaga perawat. Bagaimana kronologinya? Mari kita simak di video ini. Rudi Sihaloho adalah seorang pria berusia 41 tahun tinggal sendirian. Rumahnya berada tepat di depan rumah para korban. Rudi tinggal di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rudi ini diketahui adalah seorang yang tidak punya pekerjaan, yang seringkali menjadi bahan omongan karena katanya dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini membuat Rudi sering disisihkan dan dijauhi dari pergaulan oleh orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya itu, Rudi juga sering dibully, dijadikan bahan ejekan dan lelucon oleh anak-anak kecil yang seringkali bermain di depan rumahnya. Hei, ada orang gila. Hei, ada orang gila. Hei, ada orang korengan. Ada orang kudis. Siapa sih yang ngajarin kalian, Dek? Kondisi sering diejek dan dipermalukan ini sudah berlangsung hampir setahun. Rudi bukannya diam saja mengalami kondisi ini. Dia juga pernah bicara baik-baik dengan orang tua anak-anak itu. Kak, tolonglah kak, anak-anak sering ejek saya. Tolong dibilangin kak. Ah, Lai ini, biasalah itu Lai. Namanya juga anak-anak. Gak usahlah ambil pusing itu. Sepertinya sia-sia ya. Karena orang tua dari anak-anak tersebut tidak merespon baik apa yang disampaikan oleh Rudi. Mereka tidak menanggapinya, apalagi menasehati anak-anaknya. Karena mereka menganggap hal itu adalah hal wajar atau biasa saja bagi anak-anak kecil. Dalam hal ini membuat hubungan antar tetangga menjadi renggang dan kadang-kadang sering terjadi cekcok antara Rudi dengan orang tua anak-anak itu. Seiring berjalannya waktu, ejekan-ejekan terus terjadi. Rudi hanya bisa bersabar dan hanya bisa memendam amarahnya untuk sebisa mungkin tidak menanggapi perkataan orang gila, si kudis, si koreng. Hingga suatu hari, Senin 9 Desember 2024 jam 11, kata-kata itu terdengar lagi dari dalam rumah anak-anak itu. Orang gila, sambil tertawa-tawa. Rudi yang waktu itu sedang duduk-duduk di depan rumah, kali ini amarahnya memuncak dan tak terkontrol lagi. Dia masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau dapur. Dan kemudian mengejar satu persatu anak-anak itu dan menikumnya. Mereka dikejar satu persatu. Secara membabi buta, Rudi membantai korban-korbannya hingga mereka tergeletak di jalan. Dan pada saat Rudi melakukan kejahatannya, kedua orang tua mereka sedang tidak ada di rumah karena mereka sedang bekerja. Sadar karena sudah melakukan kesalahan fatal dan bertindak berlebihan, Rudi berpikir untuk menyerahkan diri ke polisi. Dengan menggunakan sepeda kayu, dia menuju ke Polsek Medan Tembung.
Saat di perjalanan, dia juga membuang pisau yang dipakai untuk melakukan kejahatannya. Beberapa saat setelah kejadian juga ada warga yang melintas di lokasi kejadian dan menemukan para korban yang tergeletak bersimbah cairan merah. Warga kemudian menghubungi orang tua dan kerabat korban agar segera membawanya ke rumah sakit. Seorang ibu yang bernama Butet, warga yang melihat korban-korban, berkomentar, "Ih, kasihannya sekali, ngeri kali anak-anak itu lagi di rumah. Yang paling kecil itu digorok di depan rumah. Larilah abang-abangnya menyelamatkan diri. Satu korban utusnya keluar, satunya lagi barunya keluar. Kayaknya ada satu yang meninggal, habis itu darahnya. Dan sekarang rumahnya sudah ditutup pita polisi," kata si Butet. Dan pada akhirnya setelah mendapat pertolongan, 3 kakak beradik itu, si bungsu Daren 1,5 tahun dan Owen 4 tahun, menghembuskan nafas terakhir, dan tinggal si sulung Nathan yang masih kritis dan mengalami perawatan intensif. Berdasarkan video yang beredar diduga dari kantor polisi, Rudi mengatakan menyesal, tetapi menyesalnya ini bukan karena tindakan kejinya kepada bocah-bocah itu. Dia menyesal karena tidak juga menghabisi kedua orang tua si korban. "Ah, malas karena tidak didapatkannya orang tuanya tadi, sama orang itu semua." Maksudnya, orang tua sama anaknya sama-sama suka mengejek, dan Rudi tidak senang kalau hanya membantai anak-anak tersebut. Mereka sering ejek-ejek, ngintip dari bawah jemuran, panggil aku Kudis, Kudis. Terus ketawa-ketawa orang itu. "Nggak nyesel?" tanya polisi. "Enggak lah," ungkapnya. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP. Rido terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi nggak mau nyesal kok? Menyesal nggak kok? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok, di kami nggak nyesal kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Enggak? Kenapa nggak nyesal kok? Malah aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali menghukum. Karena aku nggak bisa kerja, Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, dipanggil aku Kudis, Kudis, sambil ketawa orang itu. Tadilah, Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya, langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesel lah ya, puas lah? Iya, Pak. Puas kalau kayak gitu kan. Cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata maupun bertindak. Karena apa yang kita ucapkan seringkali tanpa disadari bisa menyakiti perasaan orang lain, yang walaupun itu hanyalah sebuah gurauan atau candaan semata. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya yang tentu saja menarik untuk dibahas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, be nice to other people, and goodbye.